Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu, tertib dalam menggunakan protokol kesehatan. Salam sehat selalu dan salam budi luhur. Baik, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah tes dan saya sudah mengoreksi dan memberi nilai kepada kalian. Jadi pada pertemuan ke-9 ini kita akan menampilkan marker Google Map dari database MySQL. Jadi pada hari ini tahap pertama ya, part 1. Untuk langkah pertama ya, pada hari ini kalian harus membuat database ya, membuat database. Nama databasenya itu nama kalian. Nah, di sini saya kasih nama tree. Terus tabelnya itu kita kasih nama studio. Kasih nama studio ya. Terus di dalam tabel studio ya, ada file-filenya ya. Ada ID, ada nama, ada latitude, ada longitude. Yang mana ID-nya untuk tipe datanya adalah integer, yang mana jumlah datanya maksimal 8 karakter ya. Terus ada file nama. Tipe datanya yang kita menggunakan varchar, terus maksimal karakternya 30. Terus ada latitude, kita menggunakan double karena latitude longitude ini ya, kalau bahasa Indonesianya apa itu lupa gue. Jadi latitude dan longitude ini dia bernilainya menggunakan titik atau koma ya. Titik ya, kita menggunakan titik, jangan kita menggunakan koma. Kalau kita menggunakan koma dia tidak akan menampilkan, tidak akan mengenali ya. Kita menggunakan titik ya, sebagai komanya. Jangan sampai salah pada saat pengisian data yang ada di latitude ataupun longitude. Oke. Terus untuk ID-nya kita atur auto increment, nanti akan ngisi sendiri ID-nya. Yang perlu kita nambahkan nanti nama, latitude, longitude. Oke. Pak, gimana cara membuat database? Masa kalian belum tahu? Kalian sudah semester ke berapa ini? Ke-6. Saya rasa kalian sudah pernah menggunakan SUM ya. Jadi yang harus kita gunakan itu, yang kita gunakan itu adalah yang harus kita siapkan adalah SUMPP atau EXAM atau orang. Kalau kalian masih belum punya ya, kalian bisa download di Google ya. Cari aja di Google download SUM. Nah, ada di sini ya. Adapun nanti untuk video downloadnya, penginstalannya nanti ada juga ya, video selanjutnya. Jadi saya hanya menjelaskan apa yang kita pelajari dulu ya. Oke, ada bentuk praktikumnya nanti ada video sesi berikutnya. Nah, ini yang harus kalian siapkan database-nya. Terus tambahkan isi database-nya. Setelah kalian membuat database, kita isi datanya. Nah, misalnya nama studionya DM Studio. Adapun latitude sama longitude-nya kita isi sesuai dengan yang ada di sini dulu ya. Kalian nggak harus mencari studio ini lokasinya di sini, lihat di Google Map. Nggak perlu, kalian tinggal untuk praktikum ini kalian tinggal gunakan data ini, lihat ya. Adapun latitude dan longitude-nya jangan sampai salah. Di sini kita menggunakan titik ya, bukan menggunakan koma. Oke, ada 7 data. Kalian isi. Terus Pak, gimana cara pengisian database-nya? Nanti ada juga videonya. Oke. Nah, yang harus kalian lakukan
berarti kalian harus buat project baru ya, buat project baru dengan nama database Google Maps ya. Adapun nanti proses pembuatan proxy web sama ya. Jadi di dalam project tersebut oh ya, karena kita menggunakan database, otomatis jadi gambarannya itu, bentar, kita buka notepad dulu. Jadi saya kasih ilustrasi gambaran ya. Kita punya database ya, database. Terus kita punya Android Studio project ya, project AS. Nah, ceritanya project Android Studio kita ini harus menggunakan database. Nah, gimana cara menghubunginya? Cara menghubungkannya itu pakai apa, Pak? Yang harus kita gunakan adalah PHP. Nah, tadi kita sudah membuat database, selanjutnya kita buat jembatannya yang namanya PHP. Baru nanti project Android Studio. Nanti ya, project Android Studio-nya kalian bikin ya. Jadi kita yang di slide ini kalian buat file PHP ya. File PHP kalian simpan di exam terus /htdocs terus bikin folder kalian, folder ini proses penyimpanan file PHP disimpan di SAM. Soalnya kalian SAM-nya di mana, di C apa di D. Nah, dapur untuk praktikumnya nanti ada video selanjutnya. Oke. Nah, di sini kita membuat connection php.php. Gimana cara membuatnya? Kita bisa menggunakan aplikasi editor ya. Kita bisa menggunakan Visual Studio atau menggunakan Notepad juga bisa ya. Atau menggunakan Sublime juga bisa. Ada banyak text editor yang harus kalian pakai. Oh, saya misalnya menggunakan Sublime, Pak. Silahkan kalian pakai gunakan Sublime. Oh, saya menggunakan Notepad, Pak. Menggunakan Notepad++, Pak. Silahkan pakai Notepad++. Silahkan pakai Notepad. Silahkan pakai Visual Studio. Nah, yang penting text editor itu sudah terinstall di laptop kalian masing-masing. Oke, bisa dipahami? Siap. Nah, di sini pada connection PHP ya, file connection.php, kalian harus buat file PHP-nya, terus nama kelasnya itu connection, terus nama functionnya itu get connection, terus di dalam function itu ada string ya, host, username, password, db. Ini disesuaikan dengan hostnya apa. Kita menggunakan localhost karena datanya berupa lokal ya, disimpan di lokal database-nya. Terus username untuk localhost-nya apa? Root. Terus passwordnya dikasih kosong. Nah, terus db name-nya disesuaikan dengan nama database yang kalian buat tadi ya, yang kalian buat tadi. Misalnya nama kalian, Putri misalnya, berarti nama DB namanya Putri ya, sesuai dengan database yang kalian buat tadi ya. Nah, kenapa harus sama? Karena ya tujuan dari PHP ini yaitu untuk menghubungkan atau memanggil database yang akan kita gunakan. Kalau database-nya nggak ada di SAM-PP nya, adapun di database-nya belum kita buat, terus kita kasih nama Putri, sedangkan database Putrinya itu belum pernah kita buat, berarti nggak bisa ya. Seperti itu. Terus di sini ada suatu kondisi try connection new PDO MySQL, dia menggunakan ya, ini kita menggunakan MySQL, berarti MySQL, terus hostnya itu kita ngambilnya
dari string host ini ya, localhost, terus DB name-nya nama DB, terus di sini username password. Ini codingannya harus sesuai ya, karena ini sudah baku ya. Connection set attribute PDO attribute error mode, nah, disesuaikan. Setelah kita buat connection PHP, kita buat juga namanya JSON display marker.php, yang mana kita menghubungkan file yang barusan kita buat tadi yang namanya connection PHP ya. Namanya harus sesuai dengan yang kita buat sebelumnya ya. Misalnya di sini kita koneksi, berarti koneksi. Di sini koneksi, connection harus sesuai. Terus di sini ada kelas JSON display marker, ada functionnya get marker. Nah, terus kita connection dulu, connection get connection, terus buat responnya. Kalau sudah buat respon, maksudnya di sini untuk misalnya connectionnya bermasalah, nah itu apa nanti, ataupun datanya tidak bisa ditampilkan. Nah, di sini kita menggunakan kode-kode atau message ya, untuk responnya. Terus responnya try, maka dia akan menampilkan semua data yang dari MySQL. Berarti codingannya query marker sama dengan select all from studio. Ini nama tabel, jadi harus disesuaikan dengan nama tabel yang kalian buat tadi di database ya. Oke, karena kita tadi menggunakan tabel studio ya. Oke. Terus di sini get data connection prepare. Nah, ini untuk function untuk connectionnya. Terus di sini ada nama latitude longitude. Nah, di sini harus disesuaikan ya. Di sini harus disesuaikan dengan nama filenya ya. Nah, otomatis kita harus menyamailah biar enggak terlalu pusing. Ya, harus sama. Oke. Dilengkapin. Nah, ini lanjutannya kayak marker. Terus di sini ada menampilkan message success ataupun suatu kondisi failed displaying data. Nah, locationnya sama dengan new JSON display marker, location get marker, nanti akan muncul markernya. Oke, pada hari ini kita belum membuat aplikasi Android Studio. Kita cukup mempersiapkan database MySQL dan juga mempersiapkan file PHP yang fungsinya untuk menjembatani database tersebut agar digunakan oleh Android Studio. Atau kita fungsi dari PHP itu menjembatani project Android Studio kita agar terhubung ke database yang kita gunakan. Oke. Ada pertanyaan, silakan kalian komentar di video berikut ini ya. Jadi ada di kolom komentar, ataupun silakan kalian japri ya, silakan. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat berbahagia karena kalian sudah masuk ke pertemuan ke-9. Kalian harus bersemangat ya, bersemangat, jangan sampai lengah ya. Dan juga kalian juga harus tetap tertib dalam menggunakan protokol kesehatan ya. Ya, itu saran saya, tujuannya untuk kalian sendiri ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam budi luhur.